Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, saya atas nama Aisyah dan rekan saya atas nama Adriani. Kali ini kami akan memaparkan materi kami tentang teori penawaran Islam. Nah, sebelum itu kami ingin memberikan contoh hukum penawaran konvensional. Simak video berikut ini. Sebagai contoh, anggap kalian adalah penjual susu murni. Nah, kalian menelpon produsen untuk menambah stok susu murni Anda. Para pembeli mulai mendatangi toko Anda untuk membeli susu murni Anda. Nah, ternyata permintaan akan susu murni tinggi juga ya. Ini membuat Anda menambah harga untuk memperoleh keuntungan lebih besar. Kian hari jumlah konsumen Anda bertambah, membuat Anda menambahkan harga dari produk Anda. Nah, inilah yang kemudian membuat Anda menambah juga jumlah produk susu Anda, memperbanyak stok produk susu Anda. Inilah yang dinamakan kurva penawaran, di mana jika harga semakin tinggi, maka semakin tinggi pula penawaran. Begitupun sebaliknya. Hal ini dilihat dari sudut pandang pengusaha. Bagaimana teman-teman, sudah paham kan dengan hukum penawaran konvensional? Nah, selanjutnya kita masuk pembahasan inti mengenai teori penawaran Islam. Pengertian teori penawaran Islam. Jadi, teori penawaran Islam adalah perbandingan terbalik antara penawaran dan harga, yaitu apabila penawaran naik, maka harga relatif akan turun. Sebaliknya, bila penawaran turun, maka harga akan relatif naik. Oke, lanjut ya. Kita akan membahas konsep penawaran Islam. Nah, pemikiran-pemikiran dari para ahli ekonomi Islam tentang konsep penawaran Islam. Yang pertama ada dari Ibnu Taimiyah. Menurut Ibnu Taimiyah, ia menyatakan alasan harga naik itu dapat disebabkan karena turunnya penawaran atau kenaikan populasi jumlah pembeli, yang berarti ada kenaikan jumlah dalam permintaan pasar. Oleh karena itu, sebuah harga dapat saja naik karena penawaran turun, pergeseran kurva ke kiri, atau permintaan naik, pergeseran kurva ke kanan, yang diekspresikan sebagai tindakan Allah. Sebenarnya melambangkan sebuah fenomena alamiah yang berkaitan dengan fluktuasi harga. Tetapi sebagaimana yang tercermin dari pernyataan di atas, naik turunnya harga juga terjadi karena tindakan-tindakan curang yang terjadi dalam pasar, seperti aksi penimbunan yang dilakukan oleh spekulan. Nah, yang kedua yaitu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa adanya pengaruh penawaran terhadap penentuan harga. Jika penawaran mengalami kenaikan, maka harga juga akan naik, begitupun sebaliknya. Dalam hal ini, Ibnu Khaldun percaya bahwa akibat dari rendahnya harga akan merugikan perjin dan pedagang, sehingga mereka keluar dari pasar. Sedangkan akibat dari tingginya harga akan menyusahkan konsumen, terutama kaum miskin yang menjadi mayoritas dalam sebuah populasi. Karena itu, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa harga rendah untuk kebutuhan pokok harus diusahakan tanpa merugikan produsen. Lanjut, Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali juga membicarakan tentang penawaran dan permintaan, bahwa harga berlaku seperti yang ditentukan dalam praktek pasar, sebuah konsep yang kemudian dikenal sebagai az-zaman al-adil, harga yang adil. Kemudian diungkapkan secara konsepsional pengertian penawaran, yaitu banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, pada periode tertentu, dan pada tingkat harga tertentu. Atau dengan kata lain, penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang tersedia untuk dijual pada berbagai tingkat harga dan situasi. Sebagaimana juga halnya dengan permintaan, maka pada teori penawaran juga dikenal apa yang dinamakan jumlah barang yang ditawarkan dan penawaran. Penawaran adalah gabungan seluruh jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual pada masa tertentu, periode tertentu, dan pada berbagai macam tingkat harga tertentu. Dalam khasanah pemikiran ekonomi Islam klasik, penawaran telah dikenal sebagai kekuatan penting di dalam pasar. Nah, faktor-faktor penawaran dalam Islam itu terbagi atas dua.
Yang pertama, ada maslahah. Nah, pengaruh maslahat terhadap penawaran pada dasarnya akan tergantung pada tingkat keimanan dari produsen. Jika jumlah maslahat yang terkandung dalam barang yang diproduksi semakin meningkat, maka produsen muslim akan memperbanyak jumlah produksinya. Ceteris paribus. Lanjut, yang kedua, ada keuntungan. Keuntungan merupakan bagian dari maslahat karena ia telah mengakumulasi modal yang pada akhirnya dapat digunakan untuk berbagai aktivitas lainnya. Dengan kata lain, keuntungan akan menjadi tambahan modal guna memperoleh maslahat yang lebih besar lagi untuk mencapai falah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keuntungan adalah sebagai berikut. Yang pertama, harga barang. Jika harga turun, maka produsen akan cenderung mengurangi penawarannya, sebab tingkat keuntungan yang diperoleh juga akan turun. Yang kedua, biaya produksi. Jika biaya turun, maka keuntungan produsen pada penjualan akan meningkat, yang seharusnya akan mendorong untuk meningkatkan jumlah pasokan pasar. Next, hal-hal yang dilarang dalam aktivitas ekonomi Islam. Jadi dalam aktivitas ekonomi Islam tentu ada larangan-larangan. Yang pertama, mafsadah. Mafsadah adalah suatu kegiatan curang atau merusak dalam suatu sistem perekonomian. Yang kedua adalah gharar. Gharar adalah ketidakpastian. Maksud ketidakpastian dalam transaksi muamalah adalah ada sesuatu yang ingin disembunyikan oleh sebelah pihak dan hanya boleh menimbulkan rasa ketidakadilan serta penganiayaan kepada pihak yang lain. Secara sederhana, gharar adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau keraguan tentang adanya komoditas yang menjadi objek akad, ketidakjelasan akibat dan bahaya yang mengancam antara untung dan rugi, pertaruhan atau perjudian. Dalam Islam, gharar adalah perkara yang diharamkan. 3. Maisir. Maisir atau qimar secara harfiah bermakna judi atau spekulasi. Secara teknis, maisir adalah setiap permainan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu berupa materi yang diambil dari pihak yang kalah untuk pihak yang menang. Istilah spekulasi atau judi ini banyak dilakukan dalam bursa saham. Yang keempat yaitu transaksi riba. Riba secara bahasa bermakna siada atau tambahan. Dalam pengertian lain, secara linguistik riba berarti tumbuh dan membesar. Menurut Abu Hanifah, riba adalah melebihkan harta dalam suatu transaksi tanpa pengganti atau imbalan. Maksudnya tambahan terhadap barang atau uang yang timbul dari suatu transaksi utang piutang yang harus diberikan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang pada saat jatuh tempo.